Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang pertanyaannya lewat jalur messenger. Wah, ini ada pertanyaannya, semakin lama semakin berat ini pemirsa. Jadi pertanyaan mengenai penyakit ganoderma di perkebunan kelapa sawit. Jadi ini pertanyaan ini muncul setelah saya mengirim cerita atau story di Facebook kami. Nah, ini kemudian beberapa kemudian datang pertanyaan ini. Wah, ini pertanyaannya ini inspiratif. Wah, tidak seperti biasanya ini pertanyaannya. Saya bacakan aja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Sugeng Sonten. Woi, Pak, itu kalau tanaman bambu dikerdilkan, jangan ditinggi-tinggi, dipotong-potong, kemudian ditanam di setiap pohon yang terinfeksi ganoderma, kira-kira bisa enggak ya Pak? Karena tanaman bambu terkenal kebal jamur. Wah, itu ya, bambu itu sekarang langka, terutama di sana Pulau Jawa sana. Kegunaan bambu pernah saya bikin videonya ya. Bambu petung tinggi untuk bangunan, rebungnya juga enak untuk dimakan, jadi sesuai jenis bambunya. Bambu ori, pring ori untuk menahan erosi tanah di pinggir sungai. Kemudian bambu kuning untuk pagar, untuk hiasan. Bambu apus untuk tali. Bambu yang lain gunanya masing-masing begitu. Nah, udah kita bahas pernah itu bambu. Jadi sepakat bambu banyak fungsinya selain itu. Tapi yang jelas, nah ini yang saya sepakat tadi, bambu adalah tidak usah dirawat, ditanam, kita membunuh pun payah gitu. Kalau bambu itu, ya kan, membunuh rumpun bambu payah, sulit. Ya, itu cerita bambu tadi. Nah, ini komen dulu mengenai bambu, tapi ini kan akan kami jawab lewat diskusi yang ada di sini. Dan itu kami jawab, Pak, masing-masing itu punya penyakit sendiri ya. Jadi karena tanaman padi itu mempunyai penyakit sendiri, tanaman sawit juga, apalagi yang familinya jauh begitu atau spesiesnya jauh begitu. Misalnya ini tanaman vanili juga penyakitnya mungkin beda gitu. Nah, jawaban kami ini masih kurang memuaskan ini nampaknya ya. Maunya diteliti ya kan Pak, pohon bambu yang tumbuh di sekitar pohon sawit, baik yang ditemukan di sawit rakyat, apakah terinfeksi jamur ganoderma atau tidak. Di tempat yang terserang jamur ganoderma ada yang pohon bambunya tidak. Nah, gitu. Itu jawaban. Ya, ini kan analoginya ditanami bambu tadi, sehingga ganoderma tidak muncul gitu. Ya, karena itu tadi udah saya bilang, ganoderma tidak menyerang bambu waktu hidup, kan begitu. Itu makanya Pak, saya penasaran apakah ini asumsinya, hipotesisnya, akar bambu mampu menekan perkembangan ganoderma, kan begitu. Ini jawaban Bapaknya. Terus ini saya jelaskan lagi, hubungan masing-masing patogen dengan tanamannya itu berbeda-beda Pak. Memang bambu mempunyai penyakitnya sendiri. Ini saya ulangi lagi jawaban saya tadi. Nah, gitu. Ini kita lanjutkan lagi diskusi ini. Maaf Pak mengganggu waktunya. Oh enggak, nah, gitu. Beberapa bacaan yang telah saya baca, akar bambu dan tanahnya di sekitar pohon bambu kebal jamur. Mohon revisi Pak kalau salah ya. Yaitu di ilmu penyakit namanya tanah supresif atau supresif soil ada. Nah, itu ya tidak, penjelasannya sulit, tanamnya nggak bisa terserang begitu. Tapi ini kan saya masih dengan pendapat saya,
jamur apa dulu Pak? Ya dia bukan kebal, tapi kan dia kalau memang penyakitnya itu ya apanya bisa kena bambunya. Nah, jadi sawitnya kena Ganoderma itu hipotesis saya itu bukan karena akarnya menghasilkan itu, memang jenis penyakitnya sudah berbeda gitu. Nah ini jawaban saya. Jamur apa dulu Pak? Kalau itu memang patogennya bambu, tentunya tidak kan gitu. Makanya untuk menghindari patogen dengan rotasi tanaman. Nah, itu escape tadi. Rotasi tanaman langkah seribunya itu. Nah, rotasi contohnya ya kelapa sawit diganti dengan tanaman tebu. Nah, ini kami memberikan contoh-contoh yang pernah dilakukan orang. Jadi itu dengan ditanami tebunya subur banget ya kan, karena kelapa sawit selalu dipupuk tiap tahun, tiap semester bahkan itu, dan Ganoderma tidak muncul lagi. Karena apa? Ganoderma memang bukan inangnya, ini kata-kata bukan inangnya tebu. Nah, gitu. Tebu bukan inangnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya bukan karena akar tebu itu membunuh, jadi hubungan itu sudah khusus begitu. Nah, bukan inangnya. Meskipun begitu, nah ini kan saya di pengalaman-pengalaman yang lain itu tanaman kenikir itu mengeluarkan eksudat akarnya tadi, yang dicerita akar tadi, mengeluarkan eksudat untuk menekan patogen. Nah, ada itu menekan patogen nematoda meledogin, puru akar pada kubis atau apa itu ya, kan gitu. Itu tanaman kenikir itu. Kalau ini ya kalau mau diteliti ya silahkan kan gitu, tapi kan itu nampaknya seperti itu. Itu kalau nanam bambu pun memeliharanya gampang, membunuhnya payah kan gitu ya. Tapi apakah perkebunan antisipasinya dengan rotasi tebu ya Pak? Ya belum tentu, itu contoh yang pernah dilakukan. Tetapi saya bilang, saya tegaskan lagi, itu sudah pernah dicoba, dan sebenarnya prinsipnya itu yang penting bukan inangnya kan gitu, bukan inangnya. Contoh yang pernah kami lakukan itu untuk mengendalikan Ganoderma itu kita ganti dengan tanaman karet. Nah, itu satu pernah. Kemudian diganti dengan singkong, karena tanaman ini bukan jadi inang Ganoderma. Nah, lain ceritanya, sudah Ganoderma sudah nggak muncul lagi gitu. Itulah pengendalian yang sukses gitu, dengan menggunakan ganti tanaman, rotasi, apalagi yang jauh. Itu yang jauh jenisnya gitu. Jadi diskusi kita lanjutkan Pak ini. Karena kalau nggak secepatnya diatasi sawit rakyat Pak, ini ceritanya di sawit rakyat akan menjadi korban kedepannya setelah 2 generasi. Ini yang betul yang disampaikan pertanyaan ke Bapak ini, dia udah khawatir karena menangani Ganoderma tidak mudah, karena dia soil-borne patogen terbawa tanah, yang banyak pertahanan dirinya itu ada di dalam tanah. Semua siklusnya hampir di dalam tanah. Gimana mengendalikan pakai fungisida sulit, makanya yang paling bisa adalah menurunkan laju infeksi rate-nya diturunkan. Nah, dengan apa? Ya itu tadi dengan lubang tanam besar. Kalau kami nyebutnya teknologi kombi. Waktu replanting, bulnya diangkat, disanitasi sama batangnya, kemudian lubang akarnya itu kan sumber inokulum Ganoderma ya dikutip manual maupun dengan menggunakan mesin menggunakan alat berat. Kemudian 3 lubang tanamnya 3x3 big hole in hole, ke dalamnya 0,8. Nah, kemudian yang keempat dibantu menggunakan jamur-jamur trichoderma. Karena apa? Karena sudah beberapa generasi terkuras semua, hara maupun mikroorganisme sudah mulai berkurang. Yang kelima menggunakan
tanaman moderat tahan Ganoderma. Salah satu contohnya DP 540 NG, nah, itu dari BPKS. Jadi itu 5 itu bukannya menghilangkan Ganoderma, mengenolkan, bukan, tetapi menurunkan laju infeksi. Jadi mudah-mudahan masih bisa nanam sawit itu untung, meskipun terserang Ganoderma masih gitu. Jangan diharap terus nol gitu, namanya tahan terus nol gitu. Ini moderat tahan gitu. Nah, yang imun, yang tahan, yang bukan inangnya itu tadi ya kan gitu. Jadi itu pemirsa, diskusi mengenai apa tadi, mengendalikan Ganoderma dengan bambu, dengan tanaman bambu. Kira-kira itu pemirsa, mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan manfaat pandangan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.